bagaimana sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek. Oke, sekarang langsung saja ya ke praktiknya. Sebelum itu, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya. Di antaranya ada pensil atau pulpen, surat yang sudah dicetak, kertas HVS sebagai pembatas, perforator untuk melubangi kertas, ada sticky note sebagai guide, map Snellhector, buku agenda, dan yang paling penting daftar klasifikasinya. Kemudian surat-surat yang sudah dicetak dilubangi menggunakan perforator. Ini adalah contoh surat yang sudah dilubangi menggunakan perforator. Selanjutnya, siapkan daftar klasifikasi yang telah dibuat untuk memudahkan pemberian kode pada surat. Langkah selanjutnya, pemberian kode berdasarkan dengan daftar klasifikasi yang telah kita buat. Nah, untuk pemberian kode atau indeks dari surat ini adalah kita cari masalah utamanya. Masalah utamanya di sini, diisi surat ini tentang apa? Setelah saya baca, ternyata di surat ini adalah tentang kepegawaian. Berarti kita tuliskan KP. Nah, untuk submasalahnya itu apa? Setelah dibaca juga ternyata submasalahnya itu adalah tentang kesejahteraan, bukan tentang mutasi, bukan tentang pengadaan pegawai ataupun yang lainnya. Untuk itu, untuk submasalahnya kita tuliskan A sesuai dengan ini, sesuai dengan submasalah A. KP A. Nah, untuk submasalahnya ini tentang apa? Di sini sudah saya bikin sesuai dengan daftar klasifikasi, ada seminar, cuti, kesehatan, dan relation eksternal. Dan di isi surat ini adalah tentang persahabatan karyawan. Persahabatan karyawan berarti dari yang dikirimkan oleh PT Bumi Persada kepada PT Prima Nusantara. Artinya persahabatan karyawan antara perusahaan A Bumi Persada dengan persahabatan karyawan perusahaan Prima Nusantara. Untuk itu berarti submasalahnya termasuk ke dalam relation eksternal atau hubungan eksternal dengan perusahaan atau pihak lain. Untuk itu kita tuliskan relation eksternal ini adalah 4. Kita tuliskan 4. Jadi untuk kode surat ini adalah KP A4, di mana KP ini merupakan masalah utamanya yakni kepegawaian. Untuk A-nya submasalahnya adalah kesejahteraan, dan untuk submasalahnya yakni relation eksternal. Berarti KP A4.
dari ke semua surat semua ini adalah kita urutkan berdasarkan abjad. Di sini ada KU, kemudian ada KP, dan juga ada PM. Dari semua ini yang awal adalah KU dulu, kemudian KP, kemudian PM. Dan untuk selanjutnya diurutkan berdasarkan sub-sub masalahnya. KU A, karena sudah tidak ada lagi masalah utama bagian keuangan, berarti kita beralih kepada kepegawaian. Kepegawaian ini berurut juga A dulu, kemudian C, kemudian D, dan seterusnya. Begitu pula dengan sub-sub masalahnya 4, dan seterusnya. Ini kenapa balik lagi ke 1? Karena sub masalahnya setelah C, D. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan ke dalam buku agenda. Nah, buku agenda ini diurutkan karena pada praktiknya adalah setiap ada surat yang masuk maupun surat keluar, kita langsung menuliskannya di buku agenda ini. Karena sekarang saya akan mencontohkan secara keseluruhan, maka semuanya diurutkan berdasarkan tanggal paling cepat alias tanggal paling lama. Maksudnya dari 14 Maret. Kemudian setelah itu ada surat yang bertanggal pada 21 Maret. Pada itu kita tuliskan karena ini termasuk surat masuk, berarti tanggal prosesnya dilebihkan 2 hari dari tanggal surat tersebut. Berarti di sininya tanggal 17 Maret 2021. 17 Maret 2021. Nah, kemudian untuk suratnya kita tuliskan ini 15 Maret 2021. Selanjutnya adalah memasukkan semua surat ke dalam map Snellhecter. Semua surat yang sudah diurutkan dimasukkan ke dalam map Snellhecter, dimulai dari yang paling belakang agar memudahkan. Di sini saya akan memasukkan surat dengan kode PMC3. Kenapa? Karena kode masalah utama PM itu adalah paling terakhir abjadnya. Kemudian C juga paling terakhir di masalah utama pemasaran. Begitu pula angka 3. Di sini masih ada PMC3. Surat PMC3 mari kita masukkan. Kemudian karena di sini sudah tinggal PMC2, maka dari sini kita beri dulu pembatasnya. Pembatas kemudian tempelkan sticky note sebagai guide tersier. Ditulis angka 3. Kenapa? Karena di sini sub-sub masalahnya adalah angka 3. Kemudian lanjutkan ke surat berikutnya. Di sini ada PMC2. Karena sudah tidak ada lagi PMC2, kode dengan PMC2, maka kita masukkan ini. Masukkan pembatas. Tempelkan juga sticky note-nya. Ditulis dengan kode 2 karena seperti sebelumnya masalah di suratnya adalah 2. Kemudian masukkan surat dengan kode PMC1. Karena masih ada surat PMC1, maka kita masukkan juga. Karena sudah tidak ada lagi surat
dengan kode PMC1, maka dari itu kita masukkan pembatasnya. Tempelkan pula sticky note yang sudah diberi angka 1. Kenapa angka 1? Karena ya sama seperti sebelumnya, sub-sub masalahnya adalah angka 1. Karena semua surat ini sudah tidak ada lagi dengan kode C, maka dari itu kita tempelkan. Maka dari itu kita taruhlah pembatas lagi. Masukkan sticky note dengan kode C. Kenapa C? Karena berdasarkan surat di belakangnya, submasalahnya C, submasalah C, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya masukkan kode B, B2, B2. Karena tidak ada lagi surat, maka kita surat dengan kode tersebut, maka kita masukkan pembatas dengan sticky note angka 2. Kemudian di sini ada kode PMB1. Maka kita masukkan ke sini. Dua surat ini sama, maka dari itu di antara surat keduanya tidak ada pembatas ya. Oh, ternyata ini juga masih ada PMB1. Pembatas. Tempelkan sticky note sebagai guide tersier. Seperti biasa, angka 1 karena di sininya sub-sub masalahnya angka 1. Ini juga angka 1. Karena tidak ada lagi surat dengan kode dengan sub masalah B, maksudnya tadi itu. Tempelkan pembatas. Kemudian tempelkan sticky note B. Kenapa B? Ya karena submasalahnya B. Karena suratnya sudah tidak ada lagi dengan kode masalah utama pemasaran alias PM, maka dari itu kita tempelkan juga pembatasnya. Tempelkan sticky note sebagai guide primer. Nah, seperti ini. Jadi surat-surat yang sudah diurutkan berdasarkan kodenya, yakni di sini ada sticky note warna kuning sebagai pembatas, yaitu sebagai guide primer. Ini kuning PM dengan kode PM. Kemudian di sini ada sticky note dengan kode B, juga dengan kode C. Ini adalah sebagai guide sekunder. Kemudian warna pink ini, sticky note yang warna pink sebagai guide tersier. Untuk surat-surat selanjutnya juga dimasukkan ke dalam map ini berurutan juga. Jadi secara keseluruhan dari tahap awal yang sudah dijelaskan sampai akhir seperti ini kurang lebih hasilnya. Di sini diberi judul sistem subjek. Kemudian di selanjutnya ada buku agenda yang telah kita isikan tadi. Selanjutnya jangan lupa masukkan daftar klasifikasinya. Dan sampai belakang ada yang sudah kita buat tadi. Pemasukan surat ke dalam map arsip ini
harus berurutan ya, jangan sampai kebalik dan juga sesuai tanggal atau abjad. Dan jangan lupa dicek kembali apakah sudah sesuai atau masih ada yang keliru atau salah.